maka ada bom. Coba Anda perhatikan, bom pagi, siang ditangkap. 6 orang dibunuh sudah berapa bulan? Tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu bukti operasi intelijen. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih 2 jilid. Karena tebal, jadi kami buat 2 jilid. Jilid pertama itu summary, dan jilid kedua itu data-data dan seterusnya. TP3 melakukan langkah-langkah operasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mantan anggota DPR mengungkap polisi yang membunuh 6 laskar FPI ternyata membawa surat tugas. Aparat polisi yang membunuh 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab membawa surat tugas. Demikian dikatakan oleh ex-anggota DPR Joko Edi Abdurrahman di akun Twitternya @jokoed2. Itu menunjukkan perencanaan pembunuhan HRS yang selamat karena 6 anak buahnya menghadang polisi. Ungkap Joko Edi. Keterlibatan anggota polisi dalam pembunuhan 6 laskar FPI, kata Joko, diumumkan sendiri Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Lalu baru beberapa jam setelah itu Polda Metro Jaya siaran pers mengatakan mereka telah membunuh 6 laskar FPI lengkap dengan mayatnya. Kata Joko, berdasarkan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana ancaman hukumannya mati. Kalau pembunuhan berencana ada aktor intelektualnya. Kapolda Metro dan Pangdam Jaya tak terlupakan berada di dalam mobil Land Cruiser menjadi objek Undang-Undang Nomor 26 karena menyangkut Polri dan TNI. Untuk mengusut kasus pembunuhan 6 laskar FPI, kata Joko, menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga pengusutan lebih mudah karena dilakukan secara TGPF atau dengan tim gabungan pencari fakta. Tidak ada ewo pakewo, tapi jika dilakukan dengan KUHP akan repot, seperti mengusut koneksitas. Untuk membalik masalah, sempat Bareskrim mentersangkakan korban menjadi korban kriminal adalah yang menembak polisi, kemudian tewas. Setelah dikritik oleh publik, acara mentersangkakan korban dibatalkan sendiri oleh Bareskrim. Menjadikan korban tersangka tewas itu tidak ada dalam KUHP. Begitu tulis Joko Edi. Selain itu, seperti diketahui bahwa tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 laskar FPI telah meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku tersebut menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus itu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube Rabu 7 Juli yang lalu. Buku itu disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi itu antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Marwan juga melanjutkan buku putih TP3 itu banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku itu akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Buku putih itu, menurut Marwan, sebagai bagian dari ikhtiar TP3, mencari dan mengungkap kebenaran, menyampaikan fakta dan kajian secara tertulis. Buku putih itu juga merupakan jawaban atas Jokowi yang mempersilahkan TP3 menyampaikan temuan dan hasil kajian untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penuntasan peristiwa itu.
Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil, dan dapat diterima oleh publik hanyalah mungkin jika pengadilan HAM digelar serta menggunakan fasilitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan kesempatan untuk dapat mengajak peran serta TP3 dan masyarakat pegiat HAM sebagai anggota ad hoc penyidik, ad hoc penyelidik, dan ad hoc penuntut umum, serta hakim ad hoc dalam pengadilan HAM yang jika nanti akan benar-benar diselenggarakan. Selain itu, hal yang lebih penting adalah bahwa buku putih ini dapat menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta TP3 membawa ke polisi jika memang punya bukti ada eksekutor lain dalam peristiwa kilometer 50. Kalau TP3 menyampaikan ada kemungkinan eksekutor lain dan memiliki bukti yang memperkuat hal itu, sebaiknya dibawa ke polisi untuk menambah lengkapnya penyidikan kepolisian terkait peristiwa Karawang itu. Selama melakukan proses investigasi, BK dan juga tim mengklaim tidak menemukan eksekutor lain atau ciri-ciri yang dimaksudkan oleh TP3. BK sendiri merupakan komisioner Komnas HAM, dan Komnas HAM menemukan pasukan bersenjata yang bersiaga di beberapa titik untuk pengaman jalur vaksin COVID-19. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.